Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Baru saja saya selesai praktek dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengingatkan kembali langkah pertama sembuh dari cemas. Nah, apa itu? Langkah pertama sembuh dari cemas adalah stop untuk googling ya kondisi-kondisi gejala-gejala penyakit yang Anda rasakan. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya orang yang mengalami kecemasan itu seringkali sensitif ya, dia sensitif sekali terhadap sugesti ya, terhadap kondisi fisiknya, sehingga ketika dia mendapatkan informasi terkait dengan kondisi fisiknya itu biasanya langsung dia pikirannya tuh jauh kemana-mana. Salah satu yang paling sering diungkapkan misalnya begini, ketika dia mengalami gejala, misalnya contoh ada perasaan seperti tertekan lah di daerah sini gitu ya, nggak enak. Kemudian dia mencoba mencarinya di Google ya, dia searching di internet tentang gejala misalnya nyeri tekan di belakang kuping gitu. Nah, ternyata bisa dapat informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Makin kepikiran tentunya, ya. Nah, menariknya mengapa saya bilang stop untuk googling, apalagi kalau teman-teman sendiri sudah melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Karena pada dasarnya kalau misalnya sudah diperiksa dan hasilnya tidak mendapatkan hal yang buruk, maka jangan menambah kecemasan dengan memberikan kepada kita suatu keadaan yang sebenarnya tidak ada. Kok tidak ada, Dok? Iya. Lalu kenapa bisa ada gejalanya? Memang hipersensitivitas. Pada saat kita dalam keadaan biasa seperti ini saja misalnya, saat saya habis menyelesaikan waktu sekitaran tadi 6 jam 15 menit ya, berpraktek dengan ya anggaplah 15 menit tadi saya makan untuk istirahat, berarti saya 6 jam nonstop. Maka bisa aja saya itu mengalami misalnya agak pegel-pegel di daerah sini, di pantat ya, di daerah pantat, bokong, kemudian di pinggang seperti itu. Apalagi usia udah nggak muda lagi ya, sudah usia 42. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang usia, tentunya semakin lama ada gejala-gejala fisik yang bisa mungkin timbul akibat kondisi keadaan sehari-hari. Namun kan ini bisa hilang ketika saya beristirahat atau saya relax misalnya ntar malam atau besok dengan bersama keluarga gitu ya. Itu akan membantu diri saya akan jadi lebih baik. Nah, buat teman-teman yang merasakan gejala itu juga seringkali kalau cemas itu malah makin tambah, apalagi dengan googling ya. Googling ini yang membuat banyak gejala-gejala yang seharusnya tidak terlalu dipikirkan malah jadi dipikirkan. Nah, saran saya memang karena satu, pasien cemas itu sensitivitasnya tinggi ya. Gejala-gejala yang kecil yang dialami oleh diri mereka itu bisa menjadikan mereka tuh tidak nyaman dan akhirnya menambah kekhawatiran atau kecemasannya sendiri. Yang kedua, memang kondisi yang berkaitan dengan gejala kecemasan itu sangat sering manifestasinya gejala fisik atau yang kita bilang psikosomatik. Dan ketika psikosomatik itu timbul, problemnya seringkali masalahnya banyak berkaitan dengan diri orang tersebut dalam cara menanggapinya. Nah, informasi yang tadinya begitu terpampang banyak di internet itu kalau tidak bisa dipahami oleh si orang tersebut, makin lama makin tidak nyaman buat diri dia. Ya makin tambah bingung. Kenapa? Karena latar belakangnya bukan dokter. Bahkan seorang dokter pun yang mengalami gangguan panik seringkali malah pusing sendiri ketika dia dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Jadi langkah pertama kalau saran saya ketika seseorang mengalami gejala kecemasan, apalagi terkait dengan gejala psikosomatiknya, maka hindarkanlah sedikit dari cara kita sendiri untuk mencari-cari segala macam yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan penyakit. Jadi kalau gejalanya ini terus dicari, gejalanya dicari, wah nanti makin tambah pusing. Karena bisa saja gejala itu dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Karena psikosomatik itu seperti yang saya sering kali katakan sangat-sangat banyak gejalanya dan terkadang membingungkan. Gejalanya pindah-pindah lagi, kemudian yang satunya gejala ini besok ke sini, nanti pindah ke kepala, pindah ke lambung, besok pindah ke kaki. Wah, itu yang bisa membuat orang itu mengalami ketidaknyamanan. Jadi demikian teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan sekali, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat menikmati weekendnya. Saya juga ingin menikmati weekend bersama keluarga. Mudah-mudahan tetap bisa semangat ya. Nanti Senin sudah harus praktek kembali dan merawat pasien-pasien ini. Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye.